Salam lestari, salam konservasi. Jadi di sini saya akan membahas tentang enzim, yaitu tentang struktur penyusun enzim dan sifat-sifatnya serta bagaimana mekanisme kerja dari enzim itu sendiri. Enzim merupakan protein yang bertindak sebagai biokatalisator dalam reaksi kimia. Enzim mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi dengan reaktan. Umumnya, enzim tersusun atas apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas senyawa protein. Bagian apoenzim memiliki sisi aktif yang berfungsi sebagai tempat melekatnya substrat. Jika digambarkan, seperti inilah struktur penyusun pada enzim pada umumnya. Ada beberapa sifat-sifat enzim. Yang pertama yaitu enzim merupakan protein. Enzim memiliki karakteristik yang serupa dengan protein, di mana mereka hanya dapat berpotensi pada rentan suhu tertentu. Suhu tertentu yang dimaksud yaitu suhu rendah dapat menyebabkan lipatan atau koagulasi pada ikatan polipeptida enzim. Sementara suhu tinggi dapat menyebabkan denaturasi atau kerusakan pada ikatan tersebut. Selain itu, pH yang terlalu rendah atau tinggi dapat menyebabkan ionisasi pada gugus amina dan karboksil, mengakibatkan kerusakan pada struktur protein dan mengganggu fungsinya. Sifat enzim yang berikutnya yaitu enzim ini merupakan energi aktivasi. Ketika kompleks enzim substrat tertentu, enzim menurunkan energi aktivasi substratnya. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan agar reaksi kimia dapat dimulai. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu enzim bekerja secara spesifik yang biasa disebut one enzim one substrat, yang dimana enzim ini hanya bekerja pada substrat yang cocok dengan apoenzim itu sendiri. Sifat enzim yang terakhir yaitu enzim ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang ada di sekitar enzim. Faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor suhu, pH, aktivator atau pengaktif, inhibitor atau penghambat, dan konsentrasi substrat yang akan melekat pada enzim. Materi terakhir yaitu mekanisme kerja enzim, di mana enzim ini mempercepat laju reaksi kimia, sedangkan dia tidak ikut bereaksi. Jadi enzim ini akan didatangi oleh substrat, maka substrat ini akan menempel pada enzim, dan kemudian substrat ini akan menempel pada sisi aktif yang berada di enzim itu. Kemudian mereka itu melekat. Selanjutnya, ikatan enzim dan substrat memberikan tekanan pada ikatan kimia pada substrat. Ikatan kimia segera terurai dan terbentuklah produk. Setelah terbentuknya produk, maka substrat ini akan terlepas dari enzim, maka enzim itu akan kembali pada posisinya semula, seperti itu. Jadi enzim ini bisa menyesuaikan bentuk dengan substrat yang akan melekat pada enzim. Teori kerja enzim ada dua. Yang pertama yaitu lock and key atau anak kunci dan gemboknya. Kemudian yang kedua indufit fast, indus fit, yang artinya induksi fast kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya. Mekanisme kerja enzim, teori yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan lock and key atau gembok dan anak kunci. Jadi enzim ini diibaratkan sebagai gembok dan anak kuncinya. Gembok ini sebagai enzimnya dan anak kunci ini sebagai substrat yang akan menempel pada
si enzim ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa gembok dan anak kunci itu tidak boleh salah pasangan. Jadi apabila kita mempunyai dua anak kunci, kita akan memasukkan ke dalam satu gembok, tetapi keduanya ini merupakan kunci yang berbeda. Ada yang akan bisa membuka kunci itu, ada juga yang tidak bisa. Jadi yang bisa itulah substrat yang cocok dengan enzim ini. Jadi apabila dia tidak bisa terbuka gemboknya, maka anak kunci ini tidak cocok. Begitu pula dengan enzim. Apabila enzim itu tidak bisa, apabila substrat itu tidak bisa melekat pada enzimnya, berarti substrat ini tidak cocok dengan enzim. Teori yang kedua yaitu induced fit atau induksi pas. Sama seperti gembok kunci, tetapi induksi pas ini menyatakan bahwa enzim itu tidak keras seperti anak kunci dan gemboknya. Dia itu lebih fleksibel, yang artinya pada saat substrat itu datang menghampiri enzim, maka enzim itu akan menyesuaikan diri dan bisa merubah bentuknya sesuai dengan substrat yang datang. Tetapi tetap saja enzim ini bekerja sangat spesifik. Jadi dia tetap saja menyesuaikan diri dengan substrat yang akan datang. Apabila dia tidak cocok, maka dia tidak akan berubah bentuk, dan kemudian jika ia cocok, maka substrat itu akan menempel pada enzim yang dia tuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa enzim terdiri dari apoenzim atau bagian proteinnya dan gugus prostetik. Yang ada di gugus prostetik ini yaitu koenzim atau kofaktor yang membentuk holoenzim yang merupakan enzim aktif. Jadi enzim aktif ini ya biasa disebut dengan holoenzim. Holoenzim ini merupakan enzim yang aktif. Enzim memiliki sifat mirip seperti protein karena enzim ini merupakan protein yang dapat mempercepat laju reaksi kimia. Karena pada mekanisme kerja enzim ini dia dalam kisaran suhu dan pH tertentu dan dapat rusak jika kondisi lingkungan ekstrim. Enzim dapat menurunkan energi aktivasi reaksi kimia, mempercepat proses reaksi dengan membentuk kompleks enzim substrat. Enzim bekerja secara spesifik hanya pada substrat tertentu saja, sesuai dengan prinsipnya one enzim one substrat, yang artinya enzim ini hanya bekerja pada substrat tertentu saja, substrat yang memang cocok dengan enzim ini. Faktor lingkungan yang mempengaruhi enzim yaitu suhu, pH, aktivator, inhibitor, dan konsentrasi substrat yang mempengaruhi aktivitas enzim. Mekanisme kerja enzim dapat dijelaskan dengan teori lock and key dan induced fit, di mana menurut teori lock and key, sisi aktif enzim berinteraksi dengan substrat secara spesifik untuk membentuk kompleks enzim substrat. Dan menurut teori induksi pas, enzim ini tidak kaku seperti gembok dan anak kunci, yang bisa fleksibel, yang apabila ada substrat yang datang, maka enzim ini akan menyesuaikan diri dengan substrat itu, kemudian terbentuklah produk, dan enzim ini akan siap digunakan kembali oleh substrat yang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.